Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Bagaimana kabar kita? Saya berharap kita dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan di dalam hari Rabu ini, 18 Februari 2026. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, berikan kami pengertian, hikmat, dan juga kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, sambung dengan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Amin. Tema kita di dalam renungan ini yaitu koyakkanlah hatimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat itu di dalam kitab Yoel ini keadaan terjadi krisis nasional yang hebat di Yehuda akibat wabah belalang dan kekeringan dahsyat yang dianggap sebagai hukuman Tuhan atau hari Tuhan, yang mana serangan belalang dan kekeringan ekstrim memaksa umat menghadapi krisis ekonomi dan kelaparan. Nabi Yoel menyerukan pertobatan yang tulus. Koyakkanlah hatimu, bukan sekadar ritual luar merobek pakaian. Koyakkanlah hati, bukan pakaian. Ini maksudnya karena dalam situasi pada saat itu tradisi Yahudi mengoyakkan pakaian adalah tanda duka. Namun Tuhan menginginkan perubahan hati yang tulus, pertobatan batiniah daripada sekadar ritual luar yang berpura-pura. Ini mengartikan bahwa umat harus berbalik dari kemerosotan rohani dan beroleh belas kasihan Tuhan yang pengasih dan penyayang. Karakter Tuhan yang pemurah menekankan sifat-sifatnya, yaitu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang bersedia mengurungkan hukuman jika umatnya bertobat secara dengan ketulusan hati mereka. Dan peringatan akan hari Tuhan yang menakutkan. Karena itu jika pertobatan terjadi akan membawa suatu pemulihan, pengampunan dan berkat dari Tuhan itu sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, dalam menghadapi masalah ataupun teguran, fokus utama adalah koreksi diri. Dalam arti mengoyakkan hati dan bertobat, bukan menyalahkan keadaan atau Tuhan. Yang sering terjadi kita malahan menyalahkan keadaan. Kenapa mesti seperti ini? Kenapa kejadian seperti ini? Atau kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil kepada saya. Tuhan kok seperti ini? Ya, kita tanpa kita sadari kita mengkambing hitamkan Tuhan. Padahal Tuhan merindukan hati kita yang hancur dan menyesal karena dosa. Karena itu ketika kita menyesal akan dosa-dosa kita, disitulah mulai pemulihan sejati, pemulihan, pemurnian di dalam Tuhan. Suatu pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari hati, sehingga itu tidak sebagai topeng kemunafikan yang kita perlihatkan kepada semua orang, tetapi benar-benar itu keluar dari hati kita yang paling dalam untuk membuktikan bahwa kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nanti malam kita akan beribadah Rabu Abu, yang mana dahi kita akan diolesi abu dengan lambang salib sebagai simbolik yang mengartikan
kita harus introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan, agar kehidupan kita dikoreksi melalui firman-Nya dan mulai mengalami suatu perubahan yang lebih baik. Misalnya kita yang sering berpikir negatif, ataupun yang selalu menjudge orang, padahal kita belum tahu kebenarannya. Apakah itu dia melakukannya atau tidak? Karena itu perlu kita bertanya, mencari informasi. Atau mungkin kita mengurangi waktu kita yang bermalas-malasan dengan cara mungkin kita semakin banyak membaca dan sebagainya. Dalam mengoyakkan hati ini perlu suatu pertobatan dan perubahan sikap dan sifat kita untuk hidup lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari koyakkanlah hati kita untuk dapat memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semakin mengintrospeksi diri dan semakin melihat sudah sejauh mana kami di hadapan Tuhan. Arahkan kami Bapa, berkati juga kehidupan kami satu hari ini. Sertai dan lindungi kami. Ingatkan kami untuk memberikan yang terbaik menjalani hidup ini Bapa. Kami serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Apapun yang di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka hadapi, mari Tuhan Engkau lakukan yang terbaik. Berikan mereka kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Tunduk dan patuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesuksesan kepada anak-anak kami. Kami serahkan Tuhan orang tua kami dan juga jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Mari Tuhan Engkau berikan kesehatan dalam tubuh jasmani mereka, kuatkan dalam tubuh jasmani mereka dan keimanan mereka, supaya mereka tetap berpengharapan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami serahkan saudara kami, adik kami, teman kami, Anggun Boru Dolok Saribu, anggota P3M yang mana berduka cita pada saat ini karena berpulang ibu yang dia kasih ke rumah Bapa di surga. Kau berikan penghiburan dan kekuatan kepadanya dan juga kepada saudara-saudaranya dan bahkan kepada ayahnya. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Mari Tuhan Kau berikan rencana yang terindah bagi mereka yang luar biasa, sehingga mereka memahami apa maksud Tuhan yang Tuhan izinkan, kedukaan yang boleh mereka rasakan pada saat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu, Amang Markus Yahan, Inang Elis Borsobik, Inang Insa Boru, Tambunan Opung Kevin Boru Tahuruk, dan seluruh jemaat Ilmu yang membutuhkan pemulihan kesehatan, lawat dan kuatkan, mampukan mereka Tuhan untuk boleh merasakan kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, apapun itu Tuhan yang mereka rasakan. Mari Engkau buka jalan, Kau ringankan langkah mereka, Kau berikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun pernikahan yang Kau berikan kepada jemaat-Mu, yaitu dalam keluarga De Marbun Pendeta Emma Siagian yang genap usia pernikahannya 21 tahun. Begitu juga dengan keluarga Purba Bors Manjunta yang genap usia pernikahannya 20 tahun. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, berikan mereka kesehatan, berkat yang melimpah, berkati anak-anak mereka Bapa, dan mari Tuhan Kau berikan yang terbaik. Biarlah tumbuh di antara mereka benih-benih cinta dan Kau pelihara Tuhan, sehingga mereka juga semakin menikmati cinta kasih Tuhan dan mereka berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga sangat bersyukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Inang Titi Lestari Boru Siregar yang genap usianya 62 tahun dan Amang Evos Manjuntak yang genap usianya 39 tahun. Kau berkati, tambahkan kesehatan, tambahkan berkat dan rezeki, panjang umur Tuhan, dan biarlah Kau berkati juga keluarga, bahkan anak-anak dan juga pahopu yang sudah Engkau titipkan. Biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.